Selamat malam semuanya yang ada di studio. Semoga sehat-sehat selalu yang lagi nonton di rumah tetangga atau masih di kantor. Selamat malam juga yang lagi nonton lewat YouTube. Terima kasih sudah nonton lewat YouTube. Mungkin ada yang suka ketinggalan, terjebak macet, atau mungkin masih kerja di jam 7 sampai jam 8, nggak bisa nonton acara ini. No problem. Klik, 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 klik. YouTube bisa nonton kapan saja, di mana aja. Hati-hati kecanduan loh, yang bawain acara lucu banget soalnya. Ada sesuatu yang baru yang ingin saya coba di 2014. Saya itu biasanya nggak percaya sama yang namanya ramalan-ramalan, kecuali ramalan cuaca. Ya, kalau saya lihat TV, hari ini kayak gimana ya, hujan atau matahari, saya lihat ramalan cuaca. Ramalan yang lain-lain saya antara percaya nggak percaya. Tapi saya pikir 2014 saya harus coba sesuatu yang baru. Mungkin saya coba meramal. Katanya meramal itu memang suatu pemberian yang orang itu harus punya sixth sense ya. Harus punya keahlian tersendiri. Tapi saya pikir oke, saya akan coba meramalkan sesuatu. Saya akan pelajari alam sekeliling saya dan mungkin saya bisa meramalkan ke depannya seperti apa. Habis meramal ini saya akan mencoba menjadi seorang balerina. Jadi tenang aja. 2014 itu akan begitu berwarna dengan adanya saya. Enggak, tunggu dulu sebentar. Saya salah ngomong. Tim kreatif langsung manggut-manggut, penuh ide mukanya. Jadi balerina, no, saya nggak akan pakai tutu di acara ini. Jangan coba-coba ya, takut anak-anak nightmare. Kalau bicara soal hujan ya, kalau bicara soal banjir, siapa sih yang nggak stres? Semua orang pasti stres kan? Jadi apapun yang akan terjadi ke depannya, ya kita usahakan jangan sampai stres. Tapi sebetulnya bukan cuma banjir atau hujan saja atau musibah di lingkungan kita yang bisa bikin stres. Ini di Rumah Sakit Jiwa di Palembang ini sudah menyiapkan satu kamar khusus untuk caleg-caleg yang bakal stres. Nah, ini ada beritanya. Jadi ini Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar di Palembang menyiapkan satu kamar khusus untuk calon legislatif yang nantinya mengalami sakit kejiwaan kalau tidak terpilih. Ya, karena mungkin depresi, bete, kesel banget gak ada yang milih gue. Udah fotonya. Saya akan membuat lingkungan bebas banjir. Udah kayak keren banget, nggak ada yang milih. Dia langsung stres, jadi sudah ada kamarnya. Jangan khawatir, wahai calon-calon caleg-caleg ya. Wakil Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini, Bapak Rusdi Kawilarang mengatakan kamar tersebut telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum pemilihan di April 2014 nanti. Jadi selain ada kamar ini, dia sudah menyiapkan juga obat-obat yang bisa diminum secara rutin oleh caleg-caleg yang nantinya stres. Tapi kita doakan semoga jangan ada yang stres. Tapi kan nggak mungkin kepilih semuanya, pasti ada. Jadi untuk caleg-caleg jangan terlalu stres lah. Kalau misalnya nggak berhasil jadi caleg, coba yang lain. Mungkin bisnis garmen, ya kan? Atau bisnis cendol. Cendol itu kan bikin orang senang. Anything, ya. Jadi coba yang lain. Dan kalau kita kebanyakan stres, itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya ini perut. Ada fotonya, boleh kasih lihat, ada artikelnya. Jadi katanya, tuh mbak-mbak ini cantik-cantik, dia itu perutnya nggak sehat loh. Dia itu stres. Stres pikiran bisa bikin perut ikutan stres. Jadi bukan cuma kepala kita yang penuh pikiran, kita stres, sering pusing-pusing, perut juga karena pencernaan juga bisa terganggu. Nah, bagaimana caranya menghilangkan stres? Nonton acara ini adalah salah satunya. Ini gampang sekali, itu waktunya untuk tepuk tangan. Ya. Ya, kamu yang nonton acara ini nggak pernah stres kan? Ya paling nggak sejam lah. Keluar dari sini stres lagi, karena di luar macet ya. Nggak masalah, yang penting sejam nggak stres. Atau katanya bisa meditasi, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kita hilangkan semua pikiran yang negatif, kita meditasi. Kalau sampai ketiduran pun ya udah nggak apa-apa, anggap aja berkah, jadi bisa istirahat ya, tidur. Lumayan kan? Atau katanya menulis buku diary. Jadi kalau misalnya kita stres, banyak pikiran, kita ini aja, kita tulis unek-unek aja. Mau marah sama orang daripada marah teriak-teriak nggak jelas, dikira kita orang maki-makinya di sini aja. Gila dia bete banget. Udah selesai, lipet, buang. Buang sampah pada tempatnya, oke, nanti banjir lagi kotanya. Nanti stres lagi. Atau terapi. Jadi bisa juga kita terapi, kita ketemu sama seorang ahlinya, mungkin kita bisa konsultasi, kita keluarkan unek-unek. Salah satu cara untuk menghilangkan stres juga sharing. Kita berbagi cerita, bisa sama teman atau orang ahlinya ya, seorang terapis. Mungkin dia bisa membantu, kasih masukan atau ada terapi-terapi tertentu.
Jadi banyak sekali cara, jangan sampai stres. Tapi sekali lagi kalau stres, acara ini saya ada di sini untuk membantu Anda menghilangkan stres selama 1 jam. Tapi kalau habis nonton saya stres lagi, I'm sorry. I'm sorry, that's just your problem. Ketemu sama orang ahlinya. Ini saya punya ahli nih. Hari ini, malam hari ini tamu saya yang pertama, ini dia seorang ahli hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa jelasnya? Sekarang itu kan kita sering dengar ya, ada hypnobirthing, ada hypnoparenting kalau nggak salah, ada hipno-hipno yang lain yang membuat katanya itu katanya kita dimasukin ke alam bawah sadar kita hal-hal yang nantinya bisa membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Something like that. Tapi nanti lebih jelasnya saya tanya sama tamu saya ya. Ini tampangnya rada galak. Saya tadi ketemu di belakang situ sempat gini, oh my God dia galak. Romy Rafael. Kabar baik, Sarah. Sehat ya? Sehat, Sarah sehat? Saya sehat. Bukan Sarah sehat, ya Sarah sehat gitu. Oh enggak, Sarah sehat, tapi sehat juga, iya. Sarah sehat berarti. Sarah sehat. Ini kalau sebagai hipnoterapis itu nggak pernah stres ya? Stres dibutuhkan di jumlah tertentu. Oh dibutuhkan stres dibutuhkan. itu? Kalau nggak kan kita nggak ada deadline, nggak kerja, nggak termotivasi. Oh jadi nggak apa-apa kita dipepet-pepet stres dikit? Gitu. Saya orangnya bukan eksplosif. Menggebu. Ya, kalau saya stres, ya orang nggak tahu saya stres aja. Iya, aku tadi ketemu di belakang situ, you're so calm dan lain sebagainya gitu loh. Nggak kayak... Mungkin orang yang kenal udah lama tahu lagi stres nih jauh-jauh. Gitu. Oh gitu, ini nggak lagi stres dong? Nggak. Nggak, oke silakan duduk, silakan duduk. Ini airnya bisa diminum atau properti? Air bisa diminum dong, ini Kali semua bisa. mentah dari keran Enggak, gitu. ini bisa diminum, ini bisa dimakan sudah 6 bulan. Oh ini bukan ada di kancing sini. ya? Saya pikir Bukan, kancing. Oh 6 bulan ini udah di sini. Udah, nggak apa-apa, di dalamnya kita kasih kamper, jadi kan tahan lama kan. Jadi Romy Rafael, tadi aku bicara soal hipnoterapi. Sering dengar hipnoterapi, tapi sebetulnya saya sedikit takut karena saya tuh takut dihipnotis. Tapi hipnoterapis itu seperti yang gitu juga? Tidur? Enggak. Enggak gitu? Jadi hipnoterapis itu dijelaskan Orang secara tidak singkat. bisa dimasuki ke alam bawah sadarnya kalau dia tidak mau. Kan banyak mitos kan katanya, wah digendam, barang lu diambil, dompet lu diambil. Iya, itu di supermarket yang suka kejadian. Katanya. Oke. Itu mitos atau antropologi bagian dari kebudayaan Indonesia. Oh, Karena gitu? logikanya gini Sarah, Indonesia dijajah Belanda berapa ratus tahun? Lama? Lebih dari 360 ya. Habis itu Jepang kan dijajah. Iya. Kalau ada ilmu kayak gitu, kenapa dijajah segitu lama gitu? Oh iya benar ya. Tepukin aja penjajahnya tepukin pergi kan. aja. Iya benar, kasih perhiasanmu dari Belanda, pergi dari sini gitu. Iya benar. Logikanya kayak gitu. Iya. Kayak seperti peramal kan tadi ngomong ramalan ya. Iya, aku coba tadi kayaknya ngawur tapi ramalanku. Namanya bukan peramal. Iya. Nah kalau ada orang yang bisa meramalkan masa depan, kenapa tidak main di Bursa Efek Jakarta aja atau main falas? Iya benar. Dong. Iya. Dia tahu saham mana yang naik, saham mana yang turun. Right. Iya. Logikanya gitu. Karena nggak ada yang bisa seperti itu. Nah jadi hipnoterapis itu apa? What does a hypnotherapist do? Kapanpun kita rileks dan tenang, itu sudah masuk ke keadaan hipnoterapi. Oh That's gitu. Oh. Gitu. Nah, sebagai praktisi tugas saya membantu orang mencapai ke keadaan itu. Mencapai supaya dia tenang. Fokus atau tenang. Tapi mencapai Harus ketenangan ada itu persetujuan susah. orang itu juga gitu. Harus dari kitanya. Iya. Oke. Kalau enggak nggak bisa. Kalau ada apa namanya perlawanan. Iya. Nah, makanya kan ada acara TV yang menyesatkan kan yang ngeluarin unek-unek dan lain sebagainya. Itu Tidur? ya, terus Kamu cerita pacaran sama gitu, itu ya. gitu. Itu enggak? Logikanya kalau dia bisa gitu, kenapa nggak membantu KPK aja? Kan banyak koruptor yang bisa dibegituin, suruh ngaku kan? Iya benar. Karena nggak bisa, karena Nggak emang bisa. nggak bisa seperti itu. Realitanya bukan begitu ya, Iya, nggak seperti itu. begitu. Oke, jadi hipnoterapis. Nah, dari hipnoterapis itu kan banyak sekali ada yang suka saya dengar, ada hypnobirthing, ada hypnoparenting, ada hypnohypnosis. Jadi sebetulnya hipnoterapis itu satu terapi. Coba dijelaskan. Oke, apa itu hipnoterapi? Ya. Kalau aromaterapi, terapi menggunakan aroma. Aroma iya. Batang yang wangi-wangian. ya wangi-wangian. Nah, kalau hipnoterapi, terapi menggunakan bawah sadar. Hipno itu bahasa Yunani artinya dewa tidur. Oh. Di Yunani ada kuil, Iya, katanya iya, kalau iya. orang sakit masuk situ aja tidur nanti sembuh gitu. Tapi nggak berarti kita tidur kalau Nah, hipnoterapis. mereka nggak masuk dalam- banyak zaman dulu, masuk mereka berubah sembuh, ada yang sembuh dari sakit, ada yang macam-macam penyakitnya hilang. Sebetulnya mereka mensugesti diri mereka sendiri untuk berubah. Sugesti, oke, itu mensuges diri sendiri. Oke, nanti kita ngomong lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, jangan kemana-mana. Anda semua tidak terhipnotis dengan kegantengan dia kan? Terhipnotis dengan kekecian aku?
apalagi itu. Tuh. Kalau kayak gitu mereka langsung teriaknya gitu keras ya. banget. Mereka ini susah dihipnotis yang kayak gini-gini. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di sini ya, tetap di Sarasian masih bicara dengan Roni. Senang banget loh ketemu sama Romy Rafael. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, baru sekarang kita ngobrol-ngobrol. Banyak sekali tadi tips kesehatan yang saya dapat dari Romy Rafael. Tapi sekarang kita di sini lagi bicara soal hipnoterapi. Ada kliniknya ya, you have the clinic ya, ada kliniknya. Jadi seperti apa yang ditawarkan di situ? Kalau orang ke situ bisa mendapatkan apa? Hipnoterapi sebetulnya seperti tools, Okay. alat gitu, alat. Sebetulnya banyak cara untuk mencabut paku dari meja ini kan, boleh pakai gigi, pakai pakai tangan, pakai obeng, pakai macam-macam. Hipnoterapi itu, hipnoterapi itu. Kalau jadi ketawa tiba-tiba. Hipnoterapi itu adalah alat untuk memperoleh perubahan. Oke, jadi case-nya seperti apa yang datang ke sana? Variannya cuma 3, improvement. Oke, improvement. Misalnya, gue pengen fokus gue atau konsentrasi gue lebih naik misalnya. Jadi ada satu goal yang ingin dia capai ya, satu yang positif ya. Iya, improvement atau memperbaiki behavior tertentu. Aduh gue depresi nih. Oke. Begitu. Jadi kayak misalnya gini, aku pengen berhenti ngerokok gitu, itu juga bisa ada treatmentnya juga ya? Jadi sebetulnya pikiran manusia itu seperti hard disk, tinggal diinstal program tertentu. Antivirusnya dipasang, program yang lama di-uninstall. That's it. Jadi benar kata-kata it's all in the mind. It's all in the true. mind. It's all Untuk hal apapun yang kita jalankan dalam itu, it's all in the mind. Kalau kita bisa plant kita taruh satu suges di dalam pikiran kita itu dengan bantuan si hipnoterapis ini, berarti kita bisa melakukan itu, bisa mencapai goal. Pilihannya 2, kita dibentuk oleh behavior kita, oleh sekeliling kita, atau kita membentuknya sendiri. Karena anak kecil kan seperti kanvas kosong, kita yang orang tuanya mengecat, mengisinya kan. Iya benar. Begitu, nah begitu di usia tertentu itu sudah terbentuk programnya sendiri. Itu kalau mau mengikuti itu, misalnya gini, misalnya aku tuh sekarang lagi senang olahraga tapi kadang-kadang suka males ya, males olahraga. Nah kalau kita datang ke situ itu ada berapa kali treatment atau apa? Di sesi pertama itu selalu harus di breakdown myth FAQ-nya. What is hypnotherapy, what is not. Jadi biar klien punya ekspektasi yang baik. Biar mengerti juga. Paham juga dan biar tidak takut. Itu sesi pertama harus itu. Iya karena biasanya kita dengar hipnotis aja karena persepsi jadi takut ya. Setelah itu di sesi pertama itu pernah nonton Matrix nggak? The Matrix, Keanu Reeves gitu kan. Itu kan masuk ke dunia komputer di mana kalau lu mati di situ kenyataannya mati juga. Aslinya kan lagi berbaring. Nah, hipnoterapi seperti itu. Jadi saya sebagai programmernya itu menciptakan reality di mindnya orang. Misalnya dia pengen motivasi olahraganya naik. Nah, dia akan dibawa ke keadaan tertentu di mana apapun yang saya ciptain jadi nyata. Nah, jadi pertama di sesi pertama itu dia dibawa di persimpangan jalan. Jalan ke kiri dan jalan ke kanan. Jalan ke kanan jalannya menanjak berat. Jalan ke kiri ringan karena menurun. Tapi jalan ke kiri itu jalan menuju kehancuran. Di saat lu tetap gak mau olahraga, malas olahraga, malas makan teratur. Sekarang saya bawa 5 tahun dari sekarang. 2019. Di tahun kelima Anda berada di 2019, 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan saat Anda makin malas, makin berat badannya, semua baju nggak cukup. Astaga, aku sebesar. Rasakan, Anda nggak percaya diri, nggak bisa duduk di sofa, Anda ditertawakan orang. Nah, dia merasa sedih. You making me depressed right now. Baru dibawa 5 tahun lagi ke kiri. Saat semakin parah 10 tahun dari sekarang. Rasakan. Nah, jadi orang merasakan itu. Ada yang menangis, ada yang makin aduh sedih. Sampai 20 tahun. Berat kayaknya sampai sesi pertama ditinggalin ini. suaminya, suaminya benci lihat dia, anaknya benci lihat dia. Nah, nah setelah itu ditarik lagi ke masa kini. Gimana rasanya? Itu semua kan belum terjadi. Iya. Sekarang saya bawa ke jalan yang kanan. Jalannya berat. Tapi coba deh, lu lihat deh kalau lu laluin, menanjak ke atas. Madonna. 5 tahun dari sekarang badannya kayak Madonna. Saradona, yes. Saradona misalnya. Baju yang dipilih bisa seperti baju zaman SMA dulu. Kalau badannya keren nggak usah pakai baju. Kayak gitu. Kayak gitu. Dibawa lagi. Kayak bikini, 5 tahun dari sekarang. Iya. Semua pria menghargai kamu dan sebagainya. Kayak gitu. Apa? No, not you. 15 tahun dari sekarang. Lebih better feeling. Baru ditarik mundur.
Oke. Nah, lu pilih yang mana sekarang? Ih, bete, gue mau kesana lagi. Nah, kayak gitu. Berarti gitu mulai ya? hari ini Anda melakukan ini. Iya. Di Nggak program. seperti itu, di program ya. Jadi dia begitu buka mata, dia punya sense of aha gitu. Iya. Wah, untung. Gue tahu nih, gue harus mau kemana nih kayak gitu. Jadi hipnotis bukan menakutkan, justru ini untuk kebaikan ya, untuk mencapai satu pencapaian tertentu ya. Jadi orang punya sense of visinya udah dapat, gue tahu gue mau dapat apa. Iya, udah ada gambarnya. Pak Romi ini kalau jago banget hipnoterapi begini. Bapak. Iya Pak, jadi ke anak kan ada 2 kan? Oh iya. 1 6 tahun, bener nggak? Anak Sarah. Anaknya saya. Pak Romi, Oh, iya. saya 1. Oh, 1. Kan ada 2 kan? Ada 2. Ini ada fotonya, aduh istrinya cantik sekali, anaknya lucu banget. Jadi gampang dong ke anak-anak, kita bisa kasih satu. Bukan kita maksudnya. Saya sudah juga ngajarin istri saya, bahasa kita tidak limiting belief. Kamu mau udah gede pengen punya apa? Anak saya yang cewek pengen punya mall. Oh wow. Ada toko sepatu. Nggak boleh kita bilang ngapain gitu, kerja aja jadi pegawai. Nggak boleh. Nggak boleh, oke jadi. Bisa itu masuk akal. Tanamkan yang positif ditanamin selalu. terus. Sekarang nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Kalau anak saya yang cowok pengen kayak ini, kayak Aladdin gitu, punya satu ruangan gede, duit koin emas semua. Oh my God, aku mau main ke situ. Boleh anakku main ke situ? Boleh, mandi di situ. Nggak boleh dibatasin gitu. Iya, Kebanyakan ngimpi, jangan. Let them have a good vision whatever ya. Sehingga mereka percaya berkata-kata dengan diri mereka sendiri itu positif dari kecil. Jadi kesimpulannya anak-anak di rumah itu kita harus kasih kebebasan ya dalam bermain. Memilih mainan, tapi kita bimbing juga. Ngomong-ngomong bermain ya, banyak orang mikir gitu kalau saya bermain atau berlatih itu kayak gimana gitu. Mau nggak coba latihan? Mau, tapi aku... Nah, masalahnya dengan TV... Aku suka ngeliat dirimu di TV, kamu rada... Nah, masalahnya dengan di TV itu adalah kredibilitasnya. Suka dipertanya itu beneran nggak sih atau gimana? Iya. Yang pertama, kita kan nggak ngerekayasa sesuatu. Iya. Yang kedua, bahkan Sarah tidak tahu saya mau ngapain, betul ya? Enggak, enggak. Aku deg-degan, udah iklan aja kali ya, aku kasih kaos ya, ini waktunya aku kasih kaos. Jangan. Betul tapi ya, Sarah nggak tahu saya mau ngapain. Enggak, tapi... Yang kedua, Sarah nggak tahu apa yang akan dilakukan, betul ya? Betul. Dan yang ketiga, nggak saya minta untuk pura-pura kan? Enggak. Oke, jadi konteksnya kan bermain. Oh my God. Sekarang bermain. Enggak sederhana gitu, pakai gantungan kunci, 2 kunci. Oke. Simple dong. Oke. Simple dong dengan kunci gitu kan. Iya. Jadi nggak usah takut. Kuncinya sih ada 2. Iya. Ini duitnya saya taruh dulu. Iya. Satu yang putih, satunya yang kuning. Iya. Simple dong. Permainannya so simple. If you keep saying simple, aku jadi curiga. Ini kuning. Iya, kuning. Pegang. Oke. Ini yang putih. Iya. Nah, permainannya sederhana. Saya akan melakukan ini 3 kali berturut-turut. Tugas Sarah adalah memegang yang kuning dan yang putih seperti ini. Ini yang putih, ini yang kuning. Nanti dua-duanya taruh di belakang punggung. Iya. Boleh ditukar kiri kanan, nanti bawa ke depan. Oke. Di mana salah satunya ada yang putih, ada yang kuning. Iya. Oke. Tugasnya adalah menebak di mana yang putih, di mana yang kuning. Paham ya? Pak Romi menebak? Saya yang menebak. Oke, iya. Tapi permainannya akan gagal atau fail kalau dua-duanya diumpetin di sofa. Enggak dong, aku nggak kayak gitu. Paham ya? Masa aku jahil banget? Oke, aku lihat sana ya. Iya. Aku Mulai. boleh tukar terserah ya? Boleh, saya hitung sampai 5 ya. Di hitungan kelima bawa dua-duanya ke depan. Umpetin nggak boleh, ditelan nggak boleh. Nggak boleh, jangan. 1, 2, 3, 4, 5. Bawa dua-duanya ke depan. Tunggu sebentar ya, tangan aku tuh kecil banget. Sudah? Oke. Sudah? Udah. Aku belum balik badan ya, saya Belum. Sekarang perhatikan biar dua telapaknya itu sama bentuknya, nggak ada lobang, jempolnya tertutup. Sudah? Sudah. Oke. Aman nggak kalau aku balik badan? Aman. Oke, nggak mungkin tahu bedanya ya? Enggak. Oke, balik badan. Sampai bermain. Nah, oke, kakinya jangan dilipat seperti itu. Memblokir. Wajah punya 8 zona. Oke. Ya, jangan bereaksi. Yang ini, lihat aku Sarah, yang ini dibalik seperti ini. Lihat aku. Yang sana dibalik seperti ini. Yang ini adalah kunci yang kuning, ini adalah kunci yang putih. Tunjukin. 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 You want to change your mind, think again. Ini yang kuning, ini yang putih. Betul? Iya. Oke, itu 1 kali. 1 kali itu mungkin kebetulan. Iya. Oke, aku balik badan lagi. Taruh di belakang dua-duanya. Mungkin orang Pio kebetulan cuma 2, cuma 50-50. Sarah boleh menaruh di posisi yang sama atau menggantinya atau mungkin double bluff. Kalau sudah, di tahun kelima bawa ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Bawa dua-duanya ke depan. Sudah?
Pastiin dua bentuk tangannya. Udah. Oke, aman ya balik badan? Iya, aman. Oke. Agak rongga. Oke, sama seperti ini. Yang ini dibalik seperti tadi. Yang ini dibalik lagi. Oke. Sarah adalah orang konvensional, tidak suka perubahan. Ini yang kuning, ini yang putih. Tunjukin. Ini yang kuning, ini yang putih. Tunjukin. Ini ada kamera ya? Ah, jangan, nggak ada kamera. Tunjukin dulu. Tunjukin. Tapi untuk orang buta warna belum tentu ini kuning. Ini kuning, itu yang putih. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga sekarang lebih susah. Oh ya. Oke, aku balik badan lagi. Oke. Dua-duanya di belakang. Ini yang terakhir ya. Ya. Putusin mau ditukar di mana, ditaruh di mana. Di tahun kelima, bawa dua-duanya ke depan. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Oke, 4, 5. Dah, bawa dua-duanya ke depan. Ya. Di mana salah satunya ada yang kuning, salah satunya ada yang putih ya. Ya. Yang lebih susah sekarang saya nggak akan melihat Sarah, saya akan lihat sana. Yang ini Sarah, Ya. fokusin ya. Ya. Bayangin di sini ada wajahku, wajah Ya. saya. Yang ini, Ya. balik seperti ini. Ya. Sudah? Ya udah. Yang ini, Ya. balik seperti ini. Sudah? Udah. Yang ini, Ya. balik seperti ini. Sudah? Sudah. Yang ini balik seperti ini. Sudah? Sudah. Menurut saya yang kuning ada di sini, yang putih ada di sini. Tunjukin. Jangan itu. Kalau betul, bilang betul. Betul. Oke, betul. Oke. Itu cara alami. Bisa diterusin sampai 10 kali. Dan Coba. Coba. Aku coba. Silakan. Oke, sudah. Boleh ditukar. Sudah. Saya melihat ke Anda, jangan tumpang kaki. Ya. Yang ini di ke atas, yang ini di ke atasin. Nggak ada di dua-duanya. Ada. Oh, ada. Kok kayak nggak menggenggam apa-apa barusan? Kan tangannya gede. Iya, hebat sekali. Saya ada tamu saya berikutnya. Mungkin dia ada pertanyaan. Dia katanya lagi galau. Galau. Dia lagi galau. Galau itu definisi saya, dia sedang ada masalah, dia menikmatinya, nggak cari solusi. Iya, dia kayaknya seneng kali ya menikmati lagi kegalauan. seneng. Galau. Tapi mungkin dia dibantu dengan hipnoterapi supaya tidak galau lagi. Kayaknya nggak mau. Coba ya, coba coba ya. ya. Aubrey, sini dong Aubrey Bear. Aku bisa melihat kamu di acara sebelum ini. Ini Bapak Romi Rafael, jago Galau. ini loh, seorang praktisi hipnoterapi. Kamu ada pertanyaan nggak? Kamu kan katanya lagi galau. Bener banget teh. Galau nggak bisa move on itu gimana? Rasanya kayaknya tiap hari sedih. Kalau yang saya gitu, hadapin, kayak nggak enak gitu. seorang pria, dia galau karena pria lain. Serius? Iya. Serius. Tapi ini juga galau, tapi karena pria juga sih. Oh, karena pria. Iya. Harus datang ke kliniknya di Jakarta Selatan. Oh gitu, nggak bisa dikasih tipsnya di sini? Nggak bisa, karena kan ada sesi pertama, sesi berikutnya, Tapi iya rasanya kan? emang lagi enjoy galau. Oh, kamu lagi Oh, enjoy gitu. galau, ini bisa ngeliat loh. Waduh. Buktinya masih deket ya kan? Iya, tuh, ketahuan lagi masih dekat, masih kelihatan. Tapi bisa move on nggak nih? Waktu biasanya membuat orang memilih move on dari gitu. kegalauan. Bijak sekali ya, tapi lihat muka-muka penonton yang mupeng sekali pengen di hipnoterapi karena mereka juga pada galau-galau. Tapi nggak apa-apa karena kalau mau datang silakan datang di Jakarta Selatan. Mungkin bisa dicek juga ya. Kalau misal, aduh gua di Jawa Timur nih misalnya gimana caranya? Nah, Bisa gimana? masa harus ke Jakarta? Iya. Sebetulnya saya udah bikin beberapa buku dan audio hipnoterapi. Oke, ada Jadi buku orang-orang ya. yang tidak terjangkau oleh saya kan satu orang saya nggak mungkin menjangkau orang banyak. Mereka bisa menterapi diri mereka sendiri di rumah. Oh bisa. Oh Bisa. itu bisa juga. Ada bukunya sudah ada ya? Sudah. Oke. Dan katanya 2014 juga mengeluarin buku lagi. Ada beberapa proyek. Ada beberapa Salah project. satu proyek berikutnya itu terapi menggunakan smartphone. Supaya kita nggak kecanduan Apapun, smartphone. bukan. Apa maksudnya? Jadi medianya smartphone. Oh gitu. Hampir semua orang kan punya smartphone. Iya. Nanti video terapinya dikirim melalui smartphone. Oh gitu.
canggih banget sih. Jadi udah nggak akan ada yang galau-galau lagi. Mau memberhentikan kebiasaan buruk juga gampang sekarang caranya. Tadi Jadi bukunya kalau ada, lagi sibuk silakan juga cari bisa aja. dong ya? Iya, semuanya bisa. Tinggal telepon aja gitu ya lewat smartphone. Tinggal subscribe sebetulnya. Subscribe. Zaman sekarang nggak tinggal Subscribe ya. telepon. Subscribe, Beda udah nggak ada. Romy Rafael, terima kasih sudah hadir di sini, sudah sharing sama kita di sini. Oh, ini ada apa? oleh-oleh. Jangan ngeliat lama-lama, jadi nanti terhipnotis dengan foto yang ada di situ, oke? Obri jangan kemana-mana, masih di sini bicara soal kegalauanmu dan proyek kamu di tahun ini juga. Tetap di Sarasehan.